Tes, tes. Oh, oke. Jadi perkenalkan kakak Albert, akhir 2015. Jadi kakak sekarang lagi fast track, lagi lanjut S2 di ITB juga. Oke, jadi sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang udah kau berikan Tuhan pada hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus supaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyingkapkan kepada kami apa yang Tuhan menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi ya PT Rabu kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana untuk kita memelihara iman sampai pada akhirnya. Nah, di sini biasanya titik letak kesalahan kita ya. Kita kalau memelihara iman nggak akan ngasih kata-kata motivasi atau kayak gimana. Karena kita dalam memelihara iman, kita harus mengerti bahwa satu-satunya yang memampukan kita untuk memelihara iman adalah Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena kita udah ada di dalam part perjanjian baru gitu loh. Karena kita udah ada di hidup di bawah perjanjian yang Tuhan sudah genapi sendiri gitu loh. Nah itu mungkin kakak mau bahas sedikit. Jadi kita buka ya di Mazmur 89 ayat 20 sampai 38. Oke, kakak baca cepat dulu aja ya. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, yang telah kutinggikan seorang pilihan di antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai. Oke, sampai situ dulu ya, nanti kita lanjutin. Jadi ada perjanjian baru gitu loh, yang Tuhan bikin, yang Bapa bikin dengan Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia. Ada perjanjian baru yang udah dibikin sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah membuat ada perjanjian di antara ya Kristus dan ini untuk apa? Karena Bapak tahu gitu loh, bahwa gak ada satu-satunya jalan lagi untuk semua kita manusia bisa kembali. Karena kita semua udah di bawah kutuk dosa gitu, dan kita semua di bawah kuasa dosa, dan Bapak gak bisa lihat cara lain lagi selain Yesus yang harus datang ke muka bumi ini dan harus menjalankan perjanjian, yaitu menyerahkan dirinya menjadi korban sembelihan untuk seluruh umat manusia. Dan puji Tuhannya, Yesus sudah melakukan itu gitu loh. Dan ini adalah kan perjanjiannya, jadi ada hak sama kewajibannya. Ini kewajiban Bapa ke Yesus. Kewajiban Bapa ke Yesus. Nah, kewajibannya Yesus apa? Ke Bapa ya kan. Namanya kan deal-dealan ya, ada nama perjanjian kan. Nah, coba kita lihat lagi di Yesaya 53. Ini kita bakal sering sih kita baca, dan ini salah satu kalau kakak pribadi sedang lagi merasa jauh dari Tuhan, merasa nggak merasakan kasih dari Tuhan, kakak coba buka pasal ini, Yesaya 53 ya.
Aslinya ini perikopnya kepotong, tapi udah kita baca di pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Yesus harus datang. Ini kan berbicara tentang Yesus. Yesus harus datang ke muka bumi ini. Dia padahal adalah seorang taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan gitu loh. Sebagai tunas di tanah yang kering. Di tanah yang sudah terkutuk ini karena dosa Adam. Di tanah yang sudah terkutuk inilah Tuhan tumbuh datang sebagai manusia. Dia meninggalkan semua kemuliaannya di surga untuk datang ke muka bumi ini. Dan dia menjalankan itu. Dan Yesus tuh, ya kalau di sini dia bilang ya ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tak memandangnya. Rupanya pun gak akan kita inginkan Dan dia menjalankan ini semua. Nah, kita akan lihat. Kalian kalau baca di kitab Injil semua yang ditulis di Yesaya 53 ini, selama Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia, dia enggak pernah satupun skip dari semua yang dinubuatkan di sini. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ini part yang harus dijalanin Yesus. Itu kan tadi yang kita baca tadi di Mazmur yang belum selesai itu. Itu partnya yang Tuhan harus lakuin, yang Bapa harus lakuin. Dan ini partnya yang Yesus harus lakuin. Oke, kita lanjut lagi. Ia sangat dihina dan seorang untuk mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ya dipukul dan ditindas. Kita pikirnya kita kan nggak pernah mikir kita yang dipukul sama ditindas Allah. Tapi Yesus tetap mau jalani semua part ini ya. Dan akhirnya seperti kita tahu, dia tertikam aslinya oleh pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dialah yang menjalankan suatu covenant yang gagal dilakukan oleh orang Israel dan gagal dilakukan oleh kita semua umat Tuhan. Tuhan pernah punya banyak janji di perjanjian lama, tapi semuanya itu kita gagal untuk tepati janjinya. Dan perjanjian itu dua belah pihak ya, bukan satu sisi aja. Karena itu Tuhan makanya perlu Yesus yang melakukan ini, melakukan semua part perjanjian yang dilakukan harusnya untuk kita, tapi Yesus yang lakukan. Dan kita lanjutnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalian kalau lihat Passion of Christ, kalian sambil buka Yesaya 53 lah sekali-sekali, biar kita ngerti semua. Ya ini benar-benar dijalani sama Yesus
semuanya ini udah dijalani sama Yesus. Kita cuma ngelihat aja kalau ini Tuhan Yesus genapi dari sepanjang hidupnya dia di muka bumi ini. Dia genapi semua. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ini makanya digenapi kan waktu Yesus disalib bersama penjahat-penjahat. Ini seharusnya kita yang harusnya gitu. Sampai Tuhan lakukan gitu loh. Nah ini yang paling pentingnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan terang dan akan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Jadi di sini partnya, sesudah Yesus nyelesain apa yang harus dia lakukan di muka bumi ini, sekaranglah waktunya Tuhan Bapa di surga yang menyelesaikan part dari covenant-nya. Tuhan Bapa lah yang berjanji ke Yesus bahwa memang Bapa meremukkan dia gitu loh dengan kesakitan. Dan apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dia bisa melihat orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita semua anggota tubuh Kristus udah dianggap jadi satu. Kita udah dianggap jadi satu, Dek. Dan janji ini tuh bukan cuma buat orang Israel yang suku Israel. Ini buat semua kita. Ini perjanjian baru kita. Kita kalau memang kita udah percaya dalam Yesus Kristus. Kalau kita nih masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita masih belum mengerti kenapa kita masih butuh Tuhan Yesus. Kalau kita masih gak ngerti posisi kita di mana, kita gak akan pernah jadi bagian dari perjanjian baru ini. Jadi kalau kita sudah ada di dalam perjanjian baru ini, maka karena Tuhan Yesus sudah genapi semua, yang harusnya dia lakukan. Sekarang waktunya Bapa yang menggenapi apa yang dia lakukan, mau lakukan. Dan kita sudah terhitung di dalam Tuhan itu loh. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan kita, maupun orang-orang yang lebih hebat daripada kita mungkin. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, itu puji Tuhannya, Dek. Tuhan Yesus sudah finish melakukan itu. Waktu di kayu salib, waktu dia bilang it is finished, itu beneran finish, Dek. Udah beneran selesai perjanjian baru itu. Perjanjian yang harus digenapi. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menggenapi semua perjanjian itu. Tanpa cacat, tanpa celah. Kalau kita nggak ada di dalam Dia, kalau kita nggak sadar kita di dalam Dia, maka semua usaha agamawi kita, semua usaha kita untuk memelihara iman, atau kita untuk tetap sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu hanya akan lahir dari daging. Pasti hanya akan lahir dari daging. Kita nggak akan bisa menang ngelawan tipu daya si iblis kalau kita nggak sadar kita benar-benar benar-benar bagian dalam perjanjian ini, yang meskipun di perjanjian lama ini sering diucapin di perjanjian baru. Oke deh, kita ambil contoh deh. Di
aslinya Paulus tuh sering sih bicara tentang perjanjian baru, cuman kita sering apain gitu loh. Perjanjian baru itu emang sepenting apa sih? Penting banget ya dek untuk kita memahami perjanjian baru. Bukan kita perjanjian baru ya, tapi perjanjian yang baru gitu. Oke, kita buka di Ibrani 8 ya. Ibrani 8 ayat 8. Ini makanya imam besar perjanjian baru Yesus lah yang menjadi imam besar deh. Imam besar atas apa? Atas perjanjian yang baru ini yang tadi kakak sebutin itu di perjanjian lama. Ini perjanjian baru ini ayat 8. Ya percaya sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Gitu. Kalau kalian baca sendiri, lanjutin, kalian akan mengerti deh bahwa kitalah salah satu orang-orang yang Tuhan udah sediakan untuk mengikuti di perjanjian yang baru ini gitu loh, bukan cuma sekadar kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalau sampai kita nggak mengerti perjanjian ini adalah untuk kita, nah kita nggak akan ngerti kenapa kita harus juga beriman. Kalau kamu tanya, kalian boleh jawab sendiri, ngapain sih harus beriman sama Tuhan? Apa yang diimanin juga kan? Kalau kita pikir, karena itulah kita perlu merenungkan di firman Tuhan supaya kita mengerti perjanjian baru ini. Kakak cuma sharing sedikit aja yang kakak tahu. Ibrani 12-nya deh, kita lanjut deh. Ibrani 12. Nah, ini topiknya yang aslinya bener ini. Harusnya kita tadi langsung sini ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini judul perikop. Bahasa Indonesianya kan kayak gitu. Ibrani 12 ayat yang terakhir. Oke. Dari ayat 22 deh. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Tadi masih ingat ya yang perjanjian ini. Yang sesudah Yesus diremukkan, dia akan melihat anak-anaknya. Dia akan melihat keturunan-keturunannya. Siapa sih anak-anaknya ini? Ya kita yang mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya tercatat di sorga. Dan kepada Allah, ingat, kepada Allah yang menghakimi semua orang, termasuk kita. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru itu, yang kepada darah permecikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah, ini yang di highlight ya, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Banyak sih kakak mulai masuk ya ke praktikalnya. Banyak sih emang yang bisa membuat iman kita. Iman itu hasilnya cuma satu sih, intinya percaya kan. Masalahnya susah buat percaya, ya kan? Kalau kalian mungkin pernah struggling, kalian percaya nggak Tuhan Yesus baik? Kalian percaya nggak Tuhan Yesus menyediakan? Kalian percaya nggak Tuhan Yesuslah yang mampu menjaga kita buat setia?
dari semuanya. Kamu percaya gak sih kalau Tuhan tuh mengasihi kita, Dek, lebih dari segalanya? Yang terakhir ini kakak mau highlight ya. Kamu percaya gak sih, Dek, Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita lebih dari segalanya? Karena kalau kita gak ngerti ini, kita gak ngerti semuanya. Makanya kalau kakak boleh nanya aja deh, kira-kira kenapa orang-orang mau pindah imannya? Satu, mungkin karena dia di bawah tekanan. Dua, karena ada godaan, karena ada orang lain, ada gini, ada gitu. Dan iblis akan pakai banyak cara supaya kalau misalnya lewat penderitaan, dia akan ngasih tahu kalau ternyata Tuhan tuh nggak sesayang itu loh sama kamu. Atau kalau lewat godaan, dia akan kasih tahu, itu loh si doi, si istrimu, si suamimu itu lebih sayang sama kamu daripada Tuhan sayang sama kamu. Bosmu itu lebih sayang sama kamu daripada Tuhan sayang sama kamu. Atau rekan sekerjamu, atau siapapun itu. Iblis akan kasih semua di budayanya supaya kita berpikir kalau Tuhan gak sayang sama kita. Titik. Itu iblis yang selalu coba dari dulu, dari zaman Adam sampai akhirnya Adam gak percaya sama Tuhan. Sampai kapanpun, Dek, sampai nanti di kitab Wahyu, itulah yang dikasih tipu. Itu. Percaya gak sih kita kalau Tuhan sayang sama kita? Kalau Paulus bilang gak ada satupun loh yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan, baik penderitaan maupun sukacita. Yang ada sekarang, nanti, besok ada apa lagi, ada virus lagi, ada bencana apa lagi. Semuanya itu gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Paulus bilang kan. Dan kita mesti ingat deh. Oke lah, kalau misalnya kalian suatu hari lah, ngomong jeleknya, kalian akhirnya memilih mundur dari iman kepada Yesus Kristus. Kamu bisa aja bikin banyak alasan ya, ke temenmu, ke saudara-saudaramu, ke orang tuamu, ke siapapun gitu. Kamu bisa bikin banyak alasan. Tapi yang gak mau tekanin sini, Dek, ingatlah, Dek, suatu hari kita harus menghadap kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus. Kamu bakal jawab apa, Dek, nanti? Kita semua bakal jawab apa nanti di penghakiman Tuhan? Kamu bisa dengan semua alasan filosofismu, dengan semua inimu, kamu bisa mengelabui semua orang. Tapi saat di depan Tuhan, berani kamu jawab apa? Kalau Tuhan tanya, sesudah kamu mengenal kebaikanku semua, sesudah kamu mengerti kalau kamu udah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus, itu bersaksi lebih kuat ya, daripada Habel. Darah itu yang udah pernah terpercik di atas kita, gak akan pernah berhenti bersaksi, Dek, kepada Allah. Ketika kita pungkiri, ketika kita ingkari gitu, kamu berani jawab apa? Kita berani jawab apa nanti di hadapan Tuhan, di pengadilannya yang terakhir nanti, ketika Tuhan tanya gitu? Kakak sendiri, Dek, kalau sampai kakak yang akhirnya karena suatu hal kakak menjual Tuhan demi 30 keping perak, atau kakak meninggalkan Tuhan, kakak jawab apa nanti kalau nanti di situ, di penghakiman terakhir? Itu yang membuat kakak cukup tahu gitu loh. Kakak cukup sadar bahwa gak ada yang lebih indah ternyata. Dan saat itu kakak akan sadar gitu loh, ternyata semua yang kakak bisa kejar, kalaupun kakak menderita gak akan untuk selamanya, karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Kalaupun kita ditawari sesuatu yang dunia semua bisa tawarkan, tapi aku kehilangan nyawaku, tapi kita kehilangan nyawa kita, ya mengertilah, Dek, itu juga sementara. Semua yang kamu dapetin, apapun itu ya, duit, kasih sayang dunia, semua yang bisa kamu dapetin juga itu cuma sekejap aja hilang. Sebentar lagi juga hilang gitu loh. Karena
Dunia lenyap dengan semua keinginannya. Dan Tuhan pengen kita tetap terus bareng-bareng sama Dia. Jadi gitu ya Dea. Kita balik lagi deh. Kita selesaiin ya. Kita selesaiin yang Mazmur 89 tadi. Bentar. Kita balik lagi. Mazmur. Kita balik lagi ke Mazmur 89. Oke. Kakak lanjutnya tadi kita sampai ayat 26 ya. Kakak baca, aku akan membuat tangannya menguasai laut. Ini Tuhan Yesus lakuin di Danau Galilea. Dan tangan kanannya menguasai sungai. Dan Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu, keselamatanku. Aku pun juga mengangkat Dia menjadi anak sulung. Seperti tadi jemaat anak sulung. Mengertilah deh, anak yang sulung yang pertama memang Yesus gitu loh. Dan menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selamanya. Perjanjianku teguh bagi Dia. Aku menjamin akan ada anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya akan seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang kepadaku perintah-perintahku, maka aku akan membalaskan pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Kakak bersyukur dek, karena semua yang Tuhan janjikan kepada Yesus, Tuhan juga janjikan kepada kita, orang-orang yang percaya sama Dia. Bahwa ya kalau kita emang sengaja menyemplungkan diri sama dosa dek, ya upah dosa tetap maut dek. Gak akan berubah itu dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Upah dosa tetap maut. Kalau kita bego-begoan, kita ngawur hidupnya, ya tetap akan ada gada dan pukulan-pukulan dek. Bahkan Daud sendiri pun gak akan bisa menghilangkan pedang dari keturunannya itu karena kebodohannya dia. Tapi Tuhan janji kasih setianya dek tidak akan jauh daripada kita. Kasih setianya dek akan jauh. Dan kita tinggal perlu kembali datang ke Tuhan dek. Dan semua yang telah kebodohan yang kita lakuin ini, di tengah semuanya ketika kita udah tersesat, kita gak punya iman lagi, bahkan untuk mendekat sama Dia pun gak punya dek. Mengertilah ini. Kalaupun kamu punya iman, mengertilah ini. Kalau Tuhan tetap menunggu kita dan kesetiaannya tidak akan dijauhkan kepada kita, gak akan pernah dijauhkan selamanya. Itulah makanya perjanjiannya Yesus sama Tuhan. Kakak saranin sih kalian bisa baca Yohanes 17 lagi. Entah kenapa ya akhir-akhir ini kakak suka baca ini. Tapi Yohanes 17 lagi dia akan menunjukkan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa ketika kita memang udah menjadi perjanjian sama Tuhan gitu. Kita udah menjadi covenant partnya sama Tuhan. Kita lihat bentar ya sedikit-sedikit aja ya. Kakak takut kelamaan ini nanti. Kita tutup dengan ini deh, Yohanes 17 ya. Kita lihat ya. Nah, ayat 2 deh. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kalau kita sudah percaya sama Yesus, kita sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sama seperti Tuhan telah memberikan, seperti Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup, juga akan kepada kita diberikan hidup yang kekal gitu loh. Dan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar.
Gitu loh. Pengenalan kita akan Tuhan bukan datang dari usaha daging, Dek, tapi benar-benar dari kasih karunia-Nya Tuhan yang muncul karena Tuhan udah tepati janjinya. Tuhan udah fully udah ngefulfill covenant-nya gitu loh, udah memenuhi perjanjiannya. Kontraknya itu udah dipenuhi lah, MOU-nya di partnya Yesus ya. Sekarang partnya Bapa untuk memenuhi kita gitu loh. Nah, ayat 6 juga kita baca ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku, kita semua, dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kita gimana caranya bisa menuruti firman Tuhan? Ya cuman karena kasih Tuhan. Gimana caranya kita kita bisa naatin firman Tuhan karena kasih. Tapi gimana kita bisa punya kasih kalau kita mengerti kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ini semua covenant ini terjadi jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Jauh ya, itu bahkan kalau Tuhan Yesus bilang dari awal, sejak sebelum dunia dijadikan. Kehabisan waktu sedikit, kalian baca lagi lah di Yohanes 17. Ini semua itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Mungkin karena itu, dan karena itu kayak gimana gitu loh, kasih Tuhan tuh udah begitu besar sama kita, dan gak akan pernah ada yang ngerebut. Jadi kalau kakak simpulin, bagaimana kita bisa taat, menaati firman Tuhan dan tetap memelihara iman, itu karena kasih karunia Tuhan. Sampai kapanpun kalau kita nggak mengerti, jadi dalam perjalanan kita nanti ke depan, mungkin kalian masih lama di kampus ITB, kalian mungkin ketemu banyak masalah ke depan, dan kayak semuanya itu Tuhan akan bisa pakai untuk supaya kita bisa mengerti dan melihat betapa besarnya kasih Tuhan buat hidup kita, betapa besarnya kasih Tuhan buat semua manusia, betapa besarnya kasih Tuhan buat ITB dan buat bangsa-bangsa lain, betapa besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Seriously, ketika kita udah ngerti dan ini bukan sesuatu yang kamu bisa dapetin dari khotbah, tapi cuma dari waktu-waktu pribadimu sama Tuhan, dan semua yang terjadi yang Tuhan pakai buat mendekatkan dirimu ke Tuhan. Kalau kita gak ngerti, kalau kita dikasihi Tuhan, kita gak akan mungkin punya kasih, karena kita gak merasa terlebih dahulu dikasihi. Meskipun Tuhan tetap terlebih dahulu mengasihi kita, tapi kita gak pernah ngerti kalau Tuhan itu mengasihi kita. Dan sesudah itu barulah kita mengerti bagaimana caranya untuk tetap terus percaya. Karena gak ada lagi yang bisa mencintai kita lebih dari Tuhan. Apapun, kapanpun, dimanapun, gak akan pernah ada yang bisa mencintai kita lebih dari Tuhan. Dan ketika kita cuma mengandalkan itu, itulah namanya kita beriman. Dan itu bukan usaha daging. Oke, yang kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Kau Tuhan telah memberikan kepada kami kasih karunia yang begitu besar Tuhan, yaitu darah anak domba Allah yang kudus. Tuhan, kalau hari ini Tuhan ada di antara kami yang belum mengerti Tuhan betapa hebatnya kuasa darah-Mu Tuhan, betapa kita membutuhkan Tuhan kuasa darah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, setiap masing-masing kami percaya Tuhan, kasih Kristus lah yang mampu menembus Tuhan di setiap kekerasan hati kami, setiap kedegilan hati kami. Lalu kami Tuhan telah Kau tetapkan untuk menjadi milik-Mu. Di saat masih kami gak percaya, Engkau telah yang memilih kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus memegang, untuk terus menggenggam Tuhan kasihan daripada Tuhan, untuk kami tetap terus berpegang teguh dan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan satu-satunya cara supaya iman kami bertahan sampai akhir, satu-satunya iman kami bertahan di zaman yang jahat ini Tuhan, di tengah angkatan yang bengkok hatinya.
hanyalah bersama Engkau Yesus. Hanyalah saat kami Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Ini ya, kakak balikin lagi ke Darmi. Tes.